Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah Ekologi Geografi di pertemuan ke-8 dan kali ini kita akan belajar terkait persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan sebagai awalannya, mungkin kita harus tahu apa itu biodiversity dan apa itu faktor-faktornya dan kenapa kok bisa muncul keanekaragaman hayati. Biodiversity secara definisi itu adalah keanekaragaman hayati yang merujuk pada variasi kehidupan yang ada di bumi. Dan hal tersebut mencakup semua jenis organisme, mulai dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme, hingga sampai ekosistem tempat organisme tersebut hidup. Contohnya, di hutan, lautan, padang rumput, pegunungan, ataupun yang lainnya. Dan keanekaragaman hayati tersebut itu memiliki fungsi yang sangat penting, yang sangat vital bagi kehidupan organisme tersebut. Contohnya, menyediakan oksigen, kemudian menjaga kesuburan tanah, dan siklus air, dan lain sebagainya. Kemudian, biodiversity itu merupakan dampak atau hasil dari berbagai faktor alam dan lingkungan yang tentunya mempengaruhi proses terbentuknya serta persebaran dari makhluk hidup atau organisme tersebut. Dan faktor-faktor tadi itu antara lain yaitu yang pertama, letak geografis, yang kedua, iklim, yang ketiga, kondisi geologi dan sejarah bumi, yang keempat, perbedaan bentang alam, yang kelima, proses evolusi dan adaptasi dari organisme tersebut, dan yang keenam, yang terakhir adalah jenis tanah dan ketersediaan airnya. Dengan demikian, keanekaragaman hayati tersebut itu merupakan hasil interaksi antara faktor geografis, iklim, geologi, evolusi, dan kondisi lingkungan, tentunya yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Nah, mungkin selanjutnya yaitu kenapa kok bisa ada banyak keanekaragaman hayati di dunia ini, khususnya di Indonesia. Kenapa? Kalau secara umum, secara global, itu pada masa jutaan tahun yang lalu, seluruh daratan itu di bumi itu masih dalam kondisi menyatu menjadi satu super benua, yaitu Pangea. Dan seiring berjalannya waktu, akibat bergeraknya lempeng tektonik, kemudian Pangea itu terpecah menjadi dua. Yang pertama, Laurasia di bagian utara dan Gondwana di bagian selatan. Dan seiring berjalannya waktu terus hingga sampai saat ini, pecahan-pecahan benua tadi itu yang dua tadi itu terus bergerak hingga sampai membentuk adanya 5 benua yang sampai bisa kita lihat sampai sekarang ini. Contohnya Asia, Australia, Afrika, Amerika, dan lain sebagainya. Kemudian khususnya di Indonesia itu sendiri, wilayah Indonesia itu terbentuk dari pertemuan beberapa lempeng besar, lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Dan pergerakan-pergerakan lempeng tadi itu menyebabkan terbentuknya gugusan pulau, pegunungan, gunung api, serta laut yang ada di Indonesia. Dan dari beberapa bentukan pulau tadi, maka terbentuklah ada 3 area di Indonesia. Yang pertama, area Asia, yang itu perpecahan dari benua Asia. Yang kedua adalah Australia. Yang ketiga adalah peralihan
Dari ketiga ini memiliki flora dan fauna yang berbeda tentunya. Kok bisa ya? Padahal satu Indonesia tetapi memiliki beberapa flora dan fauna yang berbeda. Kenapa? Jawabannya adalah pada zaman es, pada waktu itu permukaan laut pastinya turun karena menjadi es. Sehingga wilayah Indonesia bagian barat itu menyatu dengan benua Asia dan pada waktu Indonesia bagian timur juga menyatu dengan benua Australia. Sehingga menyebabkan flora dan fauna dari Asia masuk ke Indonesia bagian barat dan flora dan fauna dari benua Australia masuk ke Indonesia bagian timur. Dan ketika permukaan laut tadi naik kembali karena suhunya sudah meningkat, maka wilayah-wilayah Indonesia tadi sudah terpisah-pisah menjadi pulau-pulau dan terpisahkan oleh adanya laut. Dan pemisahan pulau-pulau tadi itu membuat makhluk hidup yang ada di dalamnya itu mengalami adaptasi dan evolusi secara terpisah tentunya. Sehingga kemungkinan di dalamnya muncullah flora dan fauna yang endemik. Selain itu, di bagian tengah, Indonesia bagian tengah itu menjadi daerah peralihan antara bagian barat dan bagian timur. Dan pada waktu zaman es itu sendiri, kan pastinya tentunya dari barat sampai timur itu bisa dilalui karena masih zaman es. Lautan tertutup oleh es. Dan ketika laut esnya mencair, kemudian menjadi pulau-pulau, dan daerah peralihan ini itu menjadi terisolasi. Dan daerah peralihan ini antara fauna Asia dan Australia itu biasanya atau dikenal sebagai Wallacea. Dan karena tadi, seperti yang sudah saya katakan, muncul flora atau fauna yang endemik di daerah tersebut dan tidak ditemukan di tempat yang lain. Selain itu, Indonesia juga memiliki bentang alam yang beragam, seperti hutan-hujan tropis, savana, pegunungan, rawa, sungai, dan lain sebagainya. Sebagai negara kepulauan, isolasi antar pulau tadi itu bisa menjadi faktor penting dalam pembentukan biodiversitas yang ada di Indonesia. Dan spesies yang hidup di pulau-pulau tadi itu bisa berkembang secara berbeda dari satu pulau ke pulau yang lain, sehingga menghasilkan keanekaragaman spesies yang sangat tinggi. Itulah penyebabnya kenapa di Indonesia punya fauna dan flora yang berbeda-beda. Kemudian, apa sih manfaat yang diperoleh ketika kita mempunyai banyak keanekaragaman hayati? Yang pertama tentunya penghasil sumber daya alam hayati. Nantinya kita bisa memperoleh sumber kayu karena ada banyak pohon, vegetasi pohon. Sumber karbohidrat karena ada banyak tanaman produksi, tanaman konsumsi, dan sebagainya. Dan sebagai sumber obat-obatan dan kosmetik karena adanya produk kehutanan seperti getah, resin, dan sebagainya, yang itu merupakan sumber obat-obatan dan sumber kosmetik. Dan kemudian ada sebagai sumber plasma nova, yaitu sumber genetik. Di situ kita bisa mencari atau menemukan genetik unggul, tentunya yang kita kaitkan dengan kebutuhan atau fungsional masing-masing. Yang berikutnya sebagai sumber perikanan, karena lautan Indonesia sangatlah luas, sehingga banyak jenis-jenis ikan di sana. Berikutnya, manfaat berikutnya yaitu sebagai sarana pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya. Kemudian sebagai sarana pendidikan, dan juga bisa juga sebagai sarana rekreasi dan wisata. Kemudian ada juga manfaat dari segi aspek sosial dan budaya masyarakat. Nah, itu adalah materi dari
pertemuan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.